Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan demo program kami, yang mana itu adalah tugas besar dari mata kuliah pengelolaan sinyal digital. Proyek kami berjudul Pemantauan Sinyal RPPG dan Respirasi Real Time berbasis webcam. Dosen pengampu kami adalah Martin Clinton Tosima Manulang, STMT, dengan anggota kelompok yaitu Fajrul Ramadana Aksa, yaitu saya sendiri. Yang kedua Michael Daniel Napitupulu. Yang ketiga Iksan Kuntadi Baskara. Berikut adalah video demo program kami. Saya akan menjalankan demo program tugas kami, yaitu dengan menjalankan Python main.py. Oke, aplikasi programnya telah dibuka, telah muncul. Untuk menjalankan program, kita menekan tombol start untuk memulai feed kamera. Oke. Telah terlihat di layar bahwa terdapat beberapa titik pendeteksi, dan di sebelah kanan terlihat ada dua sinyal. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu di layar saya atau di kamera saya ini terdapat dua pendeteksian. Yang pertama itu ray overhead, dan yang kedua itu pendeteksi solder. Untuk sinyal RPPG sendiri didapatkan dari pendeteksian pada dahi saya, yang mana mengambil sinyal dari kanal hijau, dan datanya disimpan lalu di buffering dan filter sehingga menampilkan pergerakan dari sinyalnya dari sebelah kanan, yang berarti itu terjadi secara real time, dan menampilkan detak jantung saya itu 66 bpm. Oke. Lalu untuk deteksi yang kedua itu ada pada bahu kiri dan kanan saya, yang terdapat di sini ada titik biru, yang mana itu adalah pendeteksian untuk laju pernapasan, menghitung dari gerakan naik turun dari bahu saya. Itu mencerminkan pernapasan. Rata-ratanya diambil dan di buffering dan di filtering juga, dan ditampilkan pada GUI. Dapat dilihat di sini 18 beats per menit. Lalu ada fitur untuk record selama 30 detik, yang mana nanti datanya akan disimpan dan ditampilkan dalam bentuk plotting. Oke, kita akan coba. Oke, recording 30 second. Oke, telah save successful, dan kita akan lihat di dalam sini bahwa telah disimpan di dalam folder save sinyal. Kita akan lihat bentuk sinyalnya seperti ini. Oke, nanti ini akan kami jelaskan, dan data-datanya telah disimpan juga dalam bentuk file txt. Oke, berikut demo program kami, demo program tugas besar mata kuliah Digital Signal Progress. Terima kasih. Oke, sekarang kami menggunakan alarm kedua untuk menghitung heart rate dan juga respiration rate. Akan dimulai record 30 detik.
Oke, ini pas. Udah. Oke, berikut ada tampilan untuk hasil dari red hat untuk orang kedua dan juga hasil dari respiration rate-nya. Oke, sekian, terima kasih. Di sini saya sebagai orang ketiga akan melakukan percobaan record lagi. Di sini terlihat di mana heart rate saya yaitu berada di 60 bpm dan respiration rate 18 breath per minute. Langsung saja record 30 detik of signal data. Recording terus selesai. Selanjutnya kita lihat datanya di sini, signal analisis yang terbaru. Sini terlihat, di sini ada raw RGB, green filter RPPG signal, raw respiration signal dan filtered respiration signal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya sekarang kita untuk menjelaskan kodenya. Sebelum menjalankan aplikasi, di sini kita memerlukan menginstal requirement atau dependensi atau package dari Python, yaitu di sini memerlukan OpenCV, StripPython, MediaPipe, NumPy, SciPy, Matplotlib, dan Pillow. Ini semua diinstal di dalam environment Conda, Anaconda atau Mini Conda. Lalu selanjutnya untuk GUI dimulai dari app.py. Di sini berisi kelas utama registrasi RPPG app yang menangani antarmuka pengguna atau GUI, pengaturan video, pengambilan sinyal, dan integrasi plotting serta perekaman data. Terus untuk keterangan library yang digunakan di sini Tkinter library standar Python untuk membuat graphical user interface atau GUI, digunakan untuk membuat jendela aplikasi, tombol, label, dan elemen UI lainnya. Terus ada Pill atau Pillow library untuk manipulasi gambar, image TK yang digunakan untuk membuka, proses, dan menampilkan gambar dalam GUI Tkinter. Selanjutnya ada OpenCV library computer vision, pemrosesan video atau gambar, digunakan untuk menangkap video dari kamera dan mengolah frame video secara real time. Lalu ada Matplotlib library untuk membuat grafik dan plotting data. Terus ada NumPy library untuk proses array dan komputasi numerik yang efisien. Lalu ada datetime modul standar untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Lalu ada traceback yaitu modul standar Python yang mengambil informasi detail traceback error OS, modul standar Python untuk operasi sistem. Lalu ada threading modul standar Python untuk menjalankan proses secara paralel, dan modul time yaitu modul standar Python untuk berfungsi terkait waktu seperti delay dan pengukuran durasi. Sini ada untuk impor-impornya yang tadi dijelaskan modulnya. Lalu di sini juga mengambil fungsi dari file respirasi signal, RPPG signal, dan signal filter. Itu fungsi respirasi extractor, RPPG extractor, apply band pass, dan lain-lain. Lalu juga mengambil dari modul layout, import init layout, dan modul video processing, import yaitu untuk memulai start video, stop video, dan update video. Lalu untuk recording, start 30 detik recording, save data, recording countdown, generate 30 detik plot. Lalu di sini ada kelas respirasi RPPG app. Pada kode ini, kelas respirasi RPPG app mengatur antarmuka pengguna dan logika aplikasi. Kelas ini menginisialisasi komponen GUI, menangani pengambilan video, ekstraksi sinyal RPPG, dan respirasi. Sini ada dev init atau fungsi init yang menginisialisasi atribut utama aplikasi. Lalu menginisialisasi jendela utama aplikasi, di sini menggunakan TK atau Tkinter dengan background warna hitam. Lalu di sini juga menginisialisasi variabel menangani video capture. Di sini ada running untuk status pengambilan video dan pemrosesannya, ada cap
objek video capture OpenCV untuk menangkap video dan kamera, fps frame per second, buffer max untuk ukuran maksimum buffer. Lalu juga ada inisialisasi objek structural sinyal RPPG dan respirasi. Jika terjadi error pada inisialisasi, tampilan pesan error. Jadi try, jika ada error, dia akan memunculkan message box inisialisasi error. Terus sini selanjutnya ada inisialisasi buffer untuk menyimpan sinyal RPPG dan respirasi yang nantinya disimpan, lalu dia akan keluarkan di sinyal data ini. Sini untuk inisialisasi variabel status perekaman 30 detik. Untuk fungsi perekaman yang ada pada GUI yang di sini, dia akan menyimpan data-data raw RGB, RPP filter, respirasi raw, respirasi filter, dan timestamp. Selanjutnya ada inisialisasi variabel yang menyimpan nilai heart rate, respiration rate. Di sini untuk menampilkan BPM, breath per minute, dan value jika ready atau tidak. Yang di sini terlihat di sini. Selanjutnya ada fungsi run, itu untuk menjalankan main loop aplikasi GUI. Menangani exception tak terduga, memastikan resource dibersihkan saat aplikasi tertutup. Yang ini jika terjadi error. Lalu ada fungsi clean up, membersihkan resource saat aplikasi ditutup. Selanjutnya ada if main untuk entry point aplikasi buat instant menjalankan GUI. Sini juga untuk tampilannya ada di file layout. Lalu di sini ada init layout untuk menginisialisasi layoutnya. Di sini ada titelnya untuk label, terus ada video frame, label untuk menampilkan feed video, label untuk menampilkan status video, untuk menampilkan panelnya, terus tampilan-tampilan heart rate, respiration-nya yang terlihat seperti di sini. Lalu juga ada recording status jika untuk memperlihatkan status record, dan tombol control, tombol start, tombol stop, tombol rekam, dan tombol simple data. Terus selanjutnya juga ada di plotting. Plotting ini untuk membuat plot yang untuk heart rate, respirasi rate antar muka pengguna, membuat frame, label, dan plot pengguna matplotlib dengan parameter app, parent, row, title, color, attract plot, dan title suffix. Lalu juga ada update plot untuk memperbarui plot dengan data sinyal yang telah difilter. Sekian, dan update HR plot. Jadi segitu saja untuk penjelasan GUI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tampilan dari heart rate ini akan muncul setelah kita memunculkan videonya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara GUI ini mengambil video atau kameranya. Pertama, kita akan masuk ke recording PI. Kita akan mengimport semua library-nya, yaitu iOS-nya, System Time, Threading, Traceback, dan mengambil datetime, StarNampy, Matplotlib, Trinker, dan modulus plotting. Oke, setelah mengambilnya, kita akan mulai start 30 second ini untuk memulai 30 detiknya. Dimana di sini kan ada 30 detik ini, atau ya untuk merekam 30 detik. Dimana mulai proses perekaman sinyal sampai 30 detik. Fungsi ini menerima video feed aktif. Nanti video ini akan direkam selama 30 detik. Lalu jika misalnya tidak bisa berjalan, dia pasti akan memberikan warning, please start video feed first. Dan jika misalnya app recordingnya, maka dia akan info recording already in progress jika berhasil. Dan dia akan merekam dari raw RGB, raw RPG filter, respirasi raw, respirasi filter, respirasi tam. Dia akan merekam data ke raw RGB, RPG, respirasi raw. Nanti dia akan merekam ke sini sininya selama 30 detik. Oke, jika misalnya dimulai, nah app recording 30 detik, nanti dia awalnya false jadi true, set recording start time, nanti dia waktunya akan dihitung dan dia akan membuat status recording 0 sampai 30. Nanti di sini dari 0 akan bertambah sampai 30 time-nya. Yaitu ini trading, target lambda, yaitu recording start, recording 30 signal. Oke, selanjutnya ini untuk 30 detik. Nah, ini untuk counternya tadi kan udah nih sampai 30 detik nih.
Nah, ini untuk countdownnya. Countdown ini gunanya untuk menghitung mundur sama 30 detik saat perkembangan langsung. Fungsi ini akan memperbarui label status, misalnya pada ini nih. Nah, oke, misalnya kita start dulu. Mesti start dulu, tapi nanti saja karena kamera saya juga hidup, jadi tidak bisa di start ya. Oke, dia mengatur hitung mundur sama 30 detik. Di sini dia mengatur hitung mundurnya, di mana start time tadi mulai dari 0 kan, 0 dia mulai while recording 30 and time start time, itu berarti ketika dia sebelum 30 detik dia akan merecording dan menambahnya itu terus. Lalu ketika dia sudah sampai 30 detik dia akan recording 30 false, artinya mematikan 30 detik itu. Setelahnya dia akan menggenerate 30 plots app, artinya menghasilkan grafik dan menyimpan data yang 30 detik itu, di mana fungsi ini menyimpan 4 plot sinyal, ada RGB, RPPG, respirasi raw, dan filter respiration dalam satu gambar, yaitu yang kayak seperti ini di save signal. Nanti jika misalnya tidak ada recording datang timestamp, maka warning no data recorded, atau tidak ada data yang direcorded. Nah, untuk jika benar, maka dia akan menyimpan ke dalam save signal. Nah, ntar yang disimpan adalah output dir, yaitu waktunya, timestamp, timesec, yaitu dia akan menyimpan juga plot sinyalnya, di mana dia akan menyimpan plot sinyal dari waktunya app recording raw GB. Untuk si raw GB-nya dia akan disimpan, yaitu untuk si RPG filter dia akan disimpan juga, respirationnya juga disimpan, dan respirasi filter juga disimpan. Setelah itu dia akan take like out dan menyimpan dengan nama sinyal analisis, yaitu nama PNG sinyal analisis, yaitu ini keterangannya sama PNG atau keterangan waktunya ini. Setelah itu dia akan menuliskan, ini di tampilannya kan, dituliskan 30 second signal data airport, sampling rate, duration. Tuh. Kita lihat. Sini ada durationnya, sampling rate-nya. Jadi sampling rate, duration, time, RGB, filter, itu ini waktu-waktunya. Oke, yang tadi sudah selesai sampai sini. Dia akan menyimpan itu dia akan, kalau misalnya dia tidak ada plotnya gagal, dia akan langsung menampilkan fail to generate plots. Oke, untuk generate 30 plots-nya, yang artinya kalau misalnya dijalankan 30 plots, dia akan menyimpan ini data-datanya serta tampilan plot signalnya, serta dia menampilkan sampling rate, duration, dan juga timestamp-nya. Oke, selanjutnya dia akan save data. Save data ini untuk menyimpan buffer sinyal RFPG. Misalnya pada sinyal data, kalau misalnya kita pencet save tadi, di sini simpan, karena tidak start monitoring, dia jadi tidak bisa menampilkan ini. Tapi kalau misalnya kita mau coba sebentar, nanti saja bisa dicoba. Jadi untuk menampilkan buzzernya lah, buffer sinyal, dengan cara kalau misalnya tidak ada no data, no signal, kalau misalnya dia gagal. Itu kalau misalnya dia benar, dia akan disimpan ke save sinyal juga. Nih, cuman tadi tidak ada dipencet sinyal, itu dia akan menampilkan sampling rate, buzzer size. Cuman di sini kan ini beda dengan yang tadi, di sini tidak ada buzzer size-nya. Nanti juga ada kalau misalnya dipencet save, dia akan menampilkan sampling rate dan buzzer size dengan menghitung dari buzzer dan juga respirasi panjangnya. RPG signal normalis screen channel, jadi dia akan menampilkan dari RPG signal yang hijau yang biasa serta respirasi signal yang masih biasa juga. Setelah itu data berhasil disimpan, dan kalau misalnya dia bersimpan dan data berhasil kesimpan ke dalam, nanti ada namanya juga. Satu, kalau misalnya dia gagal, dia akan fail to save. Oke, itu untuk recordingnya, dimana di sini untuk menyimpan data dari 30 detik dan juga menyimpan data dari save data jika dipencet save data yang ini. Oke, selanjutnya ada video processing sama plotting. Plotting tadi untuk pelanjutannya, dimana di sini dia akan mengupdate plot. Tadi sudah update plot atau ngebuat plotnya ini. Sekarang kita update plot atau memberikan isinya yang merupakan lifetime dia kan, atau real time. Jadi dia pertama-tama kita inisiasi itu parameternya, yaitu buffer, data sinyal mentah, filter yaitu fungsi untuk memfilter sinyal, FPS, plotline, arcs, canvas untuk menggambar ulang,
label suffix untuk satuan teks, dan title color untuk warna teks judul plot. Jadi sini yang membuat dia tuh real time itu si kanvas ini untuk dia selalu menggambar ulang sesuai dengan input dari si respirasi sinyal dan RPPG-nya. Nanti dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kalau misalnya dia not buffer oleh di bawah dari 60, dia akan kembali dan tidak bisa berjalan. Tapi kalau misalnya dia sesuai dengan kondisi, dia akan memfilter sinyal dan perbarui plot. Itu membuat filter sinyal baru. Dan kalau misalnya dia akan mengupdate data pada plot, yaitu dia mengupdate datanya pada plotnya itu, yaitu membuat y limits with padding. Dia membuat jadi ini kan y-nya nih, kalau misalnya jalan dia berubah-ubah nih, berubah-ubah. Nah, itu dia dikasih limitsnya juga. Tambahkan padding 10% dari rentang. Jadi menambahkan padding rentang Y jika rentang positif, atau kalau misalnya jika tidak. Makanya kalau misalnya dia mulai ya tadi ini kadang kecil kadang besar, dia tuh rentangnya itu bertambah sesuai dengan ketinggian yang dibatasin. Jadi dia nanti ada batasnya. Kalau misalnya dia hampir melewati batasnya, dia akan menambah nilainya, gitulah maksudnya. Oke, itu untuk update plot. Sekarang update HR. Dimana kalau misalnya ini artinya menyimpan dari ini ya, nanti kan ini secara real time dia akan jalan nih. Nah, nanti dia akan menyimpannya. Oke, mana dia akan menyimpan sesuai dengan app-nya, buffernya, filternya, sama kayak tadi ini pengertian dari parameternya itu sendiri. Saya ini CRR-nya ini respiration rate-nya juga begitu sesuai dengan ketentuan dari sininya, dia menyimpannya. Jadi di sini diolah di respiration signal RPG signal filter, lalu di update plotnya di sini. Yaitu plot signal subplot ini untuk membuat subplot untuk menampilkan sinyal. Jadi setelah dia diupdate, dia pasti akan ditampilkan, baru ditampilkan. Oke, selanjutnya ada di video processing, dimana di sini video processing ini cukup sederhana, yaitu untuk membuat kode visualisasi dan pengolahan video. Modul video processing untuk mengolah aliran video dari webcam, proses instalasi sinyal RPG secara real time. Jadi dia di sini untuk memulai videonya, dimana dia kalau misalnya dijalankan kan dia langsung ini bisa merekam video. Tapi kalau misalnya dia sedang dipakai nih kan dipakai di sini kan. Nah, dia akan membuat cannot process atau video processing error. Oke, di sini untuk menampilkannya frame-nya. Sini untuk runningnya menjadi true. Jadi kalau misalnya dia di start video, runningnya yang jalanin dari DW-nya itu jadi true, yang awalnya false. Itu ini untuk label respirasi. Jadi ini untuk memanggil dari respirasi buffer, yaitu rate buffer. Jadi dia di clear lah awalnya itu kalau misalnya dipencet start video. Nah, oke, ntar dia akan ke update video up ke sini. Kalau misalnya dia udah mulai sekitar kayak menunggu proses dia sekitar 5 detik, dia akan masuk ke update video up. Nah, kalau misalnya gagal, dia akan fail to start kamera, yaitu dengan alasannya sendiri. Itu sini untuk berhentikan video. Maka kalau misalnya dihentikan video, up recordingnya tentu saja false, up recordingnya 30 false, artinya tidak bisa nge-recording 30 ketika videonya diberhentikan, yaitu proses mengupdate videonya berdasarkan prosesan dari RPPG dan juga respirasinya, yaitu kita mulai dari sini. Jadi kalau misalnya dia app-nya running, maka dia akan mengupdate data. Kalau misalnya dia gagal, dia akan fail to read frame. Nah, kalau misalnya dia benar, maka frame akan dimasukkan ke CV2 resize, yaitu mengambil frame-nya di 60, 40 sama 480. Jadi display frame, frame copy itu untuk membentuk display frame-nya. Nah, sekarang kita masuk ke RPPG processing, di mana pertama kita inisiasi RGB value sama dengan non, lalu mendeteksi landmark wajah. Di sini dia kasih poin di mana sesuai dengan RPPG extractor dan get landmarks, di mana frame dari X dan Y in point dari titik X dan Y, di mana dia itu display frame-nya itu berada di 2 dan 0, 225, 0 dan -1. Jadi dia pertama-tama di landmark di wajah dulu. Nah, di wajah di sini dia dikasih titik tengahnya. Setelah dikasih titik tengah, maka kita membuat bounding box dahi. Itu kemudian box asli dan menghitung rata-rata warna hijau. Di sini dia membuat bounding box dahi sesuai dengan frame-nya. Yaitu kalau misalnya bounding box kan dia persegi panjang, maka kita buat dia fungsi persegi panjang, di mana Y1, Y1, Y2, Y2, dan dia rectangle display film. Nah, ini ditaruh dia ukurannya di mana sesuai nanti di atas, kebentuk di atas dari dahinya ini. Oke, yaitu di sini untuk ekstraksi ROIM dan hitung rata-rata warna hijau. Jadi dia untuk mengekstraksi ROIM-nya, yaitu menghitung rata-rata dari warna hijaunya.
Nah, kalau misalnya ROI size-nya itu lebih dari 0, maka dia dihitung dia kata-katanya. Oke, kalau misalnya dia gagal, dia akan passing error. Setelah itu masuk ke respirasinya. Respirasinya untuk respirasi dia pertama-tama dideklarasi non dulu atau kosong. Setelah itu dia dideteksi landmark bahu. Itu melalui dari bahu. Setelah itu kalau saya bahu dikasih titiknya, di mana titik X-nya pertama ada circle dan put text. Nah, ini untuk put textnya, nih circle-nya ini untuk titiknya. Kalau misalnya tadi dilihat di video kan ada titiknya, saya ada tulisan teksnya. Nah, ini untuk letaknya, saya sini untuk tulisannya. Oke, saya itu kayak raw SPC up nanti sesuai dengan nilai dari respirasi extractor frame-nya itu di sini. Oke, selanjutnya ada buffer update di mana buffernya itu akan update terus. Itu melalui ekstraksi sinyal respirasi, yaitu tadi mengambil dari expirasi buffernya dan dideklarasi sebagai IRS. Nah, kalau misalnya IRS tidak ada, maka dia akan meminta kembali sinyal respirasinya. Nah, kalau misalnya dia ada, dia akan memasukkan kalau misalnya panjang dari respirasi buffer lebih besar dari buffer max, maka dia akan memanggil app respirasi buffer prop 0. Kalau misalnya gagal, dia akan respirasi error. Nah, ini untuk si buffer update. Sekarang misalnya ke buffer update sinyal respirasi. Ini masuk ke buffer update ekspresi sinyal RPPG. Itu pengambilan dari warna si hijau tadi. Mana kalau misalnya hijaunya ada, ini tadi ada ya. Dia akan disimpan dan kalau misalnya dia lebih besar dari buffer max, dia akan masuk ke RPPG buffer pop 0. Situ sini expansionnya error. Situ ini untuk perekaman datanya. Tadi masuk ke yang 30 tadi yang di sini. Untuk penjelasannya itu di sini untuk cuma hanya merekam doang, maka nanti disimpan yaitu timestamp-nya, RGB, respirasi raw, yaitu kalau misalnya dan respirasi buffer lebih besar dari 60, maka dia akan ngefilter kalau misalnya respirasi buffer itu lebih besar dari 60. Itu respirasi buffer sendiri nanti bisa jelaskan. Satu filter itu dia mengambil bandpass. Itu di sini kalau misalnya dia lebih besar dari 80, 60, dia akan melakukan respirasi. Itu nanti ditampilkan kembali ke GUI, itu diupdate plot kembali, lalu kalau misalnya error maka kasihkan notifikasi error. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilakukan penjelasan pemrosesan bagaimana respirasi sinyal dan FPGA sinyal itu didapat dan difilterin. Baik, saya di sini akan menjelaskan proses tahapan respirasi sinyal, RPPG sinyal, dan signal filter. Itu pertama, pada pengambilan RPPG sinyal itu melakukan menggunakan media pipe phase mesh untuk mendeteksi ROI dahi dan mengambil sinyal dari channel warna hijau. Kemudian mengekstraksi nilai rata-rata grain channel dari ROI dahi. Dan ini adalah sinyal RPPG yang akan digunakan untuk estimasi heart rate. Oke, selanjutnya untuk mengambil koordinat dari koordinat X dan Y dari titik-titik landmark di dahi. Lalu fungsi get forehead bounding box itu menghitung bounding box X1, Y2, X2, Y2 dari ROI dahi. Oke, kita lanjut ke sinyal respirasi. Itu menggunakan vertikal bahu kiri dan kanan, menggunakan media pipe pose untuk mendeteksi landmark tubuh. Kemudian mengekstrak nilai dari vertikal Y, rata-rata bahu kiri dan kanan digunakan sebagai sinyal respirasi, yaitu pernapasannya, dengan cara menghitung pergerakan naik turun dada. Lalu mengembalikan koordinat dalam satuan piksel. Selanjutnya pada signal filter. Tadi kan kita sudah mendapatkan data dari data mentah dari ROI di dahi dan vertikal di solder. Selanjutnya akan melakukan filter menggunakan Butterworth bandpass filter, lalu median filter dan Faszewski-Golay filter. Oke, yang pertama membuat filter Butterworth seperti ini.
lalu mengaplikasikan atau menerapkan filter kepada sinyal. Oke, seperti sini. Dan juga median filter dan juga soft goal filter. Kemudian data mentah yang telah dilakukan menggunakan dan telah dilakukan filtering menggunakan median filter agar datanya memperhalus gitu. Lalu Fajinski-Golay filter itu baik untuk penjelasan dari masing-masing filter, yaitu median filter untuk menghilangkan spike atau noise yang ekstrim. Lalu Fajinski-Golay filter untuk melakukan smoothing atau untuk memperhalus sambil mempertahankan bentuk kurva sinyal. Lalu filter yang terakhir itu Butterworth bandpass filter untuk menyaring hanya frekuensi yang relevan atau yang masih mendekati yang disaring gitu. Kemudian hasil dari sinyal mentah tadi dilakukan filtering menggunakan filter yang 3 tadi, itulah yang akan ditampilkan ke dalam GUI secara real time. Dan ketiga file atau ketiga fungsi ini bekerja secara bersamaan. Oke. Berikut penjelasan dari saya. Oke, sekian dari kami dari kelompok kami, sekian. Kami pamit undur diri, kalau misalnya ada kesalahan mohon maafkan, dan terima kasih atas ilmunya Pak Martin, semoga Bapak sehat selalu. Amin.